Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Jadi pertama-tama pada pagi hari ini saya ingin bertanya terlebih dahulu teman-teman. Apakah di sini ada yang pernah melihat komentar jahat atau komentar kasar di media sosial? Kalau ada, boleh dong angkat tangannya. Iya, Mbak Rafa, boleh. Pernah melihat di mana? Pernah melihat di Instagram. Oh, pernah melihat di Instagram. Jadi menurut Mbak Rafa sendiri, bagaimana perasaan orang setelah menerima komentar tersebut? Kalau perasaan saya ikut sedih dan juga terpuruk. Bagus, benar sekali ya teman-teman. Jadi ketika seseorang menerima komentar kasar ataupun jahat di media sosial, orang tersebut pasti akan merasa sedih. Orang tersebut bisa juga merasa terpuruk hanya karena satu komentar yang mereka terima. Oleh karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar di media sosial. Karena pada dasarnya di era digital saat ini hampir semua komunikasi itu dilakukan lewat media sosial. Nah, itu sejalan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu etika komunikasi digital. Tapi sebelum itu, kita harus memahami dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, setelah mempelajari materi hari ini, kalian semua itu diharapkan dapat yang pertama, memahami pengertian etika komunikasi digital. Yang kedua, memberikan contoh etika komunikasi digital, dan yang ketiga, menerapkan etika komunikasi digital di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian itu tidak hanya tahu, tetapi bisa mempraktikannya di dunia nyata. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Boleh dibuka untuk handphonenya dan dicari di Google atau di browser Quizzes. Nanti akan ada kode yang saya tampilkan sehingga kalian bisa menjawab pertanyaannya. Baik, ini kodenya teman-teman 196532. Sudah ada satu yang join, yang lain bisa menyusul. Sudah ada 6, kurang 2 lagi. Kurang 1, siapa? Ini masih komen. Oh, Sepertinya sinyalnya. oke. Kalau gitu mau ditunggu atau Ikut aja, Bu. boleh. Oke, jadi akan saya mulai. Hanya ada satu pertanyaan teman-teman, jadi boleh diperhatikan. Waktu menjawabnya 30 detik. Kita sudah dapat hasilnya ya. Oke, setelah melihat jawaban kalian semua tadi, saya rasa kalian semua itu sudah punya gambaran awal tentang materi kita hari ini, yaitu etika komunikasi digital. Nah, untuk dapat memahami materi ini lebih lanjut, kita akan mempelajarinya secara lebih rinci lagi.
Yang pertama, apa itu etika komunikasi digital? Jadi teman-teman, etika komunikasi digital itu adalah cara kita untuk mengetahui aturan, norma dalam berperilaku atau berkomunikasi di media digital secara sopan, bertanggung jawab, dan juga menghargai orang lain. Kalau di dunia nyata itu kita punya yang namanya sopan santun. Nah, di media sosial itu kita juga punya yang namanya aturan tidak tertulis yang harus selalu kita jaga seperti itu. Nah, jadi etika komunikasi digital itu bisa dibilang seperti batasan yang harus kita jaga agar kita itu tidak menyakiti orang lain di media sosial. Selanjutnya adalah kenapa etika komunikasi digital itu penting? Karena di dunia digital, yang pertama, kita tidak bertatap muka secara langsung. Artinya apa? Kita itu tidak bisa tahu bagaimana ekspresi orang atau ekspresi penerima pesan kita setelah membaca pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, pesan bisa disalahartikan. Di sini ada yang pernah nggak menerima pesan yang rasanya itu kayak lagi dimarahin atau kayak lagi disudutkan gitu. Padahal itu sebenarnya mungkin orang yang mengirim pesan, mereka itu excited memberikan kita pesan, tapi kita menangkapnya berbeda karena setiap orang itu punya persepsi yang berbeda. Yang ketiga, jejak digital itu sulit dihapus. Itu sangat rawan terjadi karena apa? Misalnya hari ini kita menulis sebuah komentar yang kurang baik di media sosial. Kemudian mungkin hari ini pesan itu nggak berarti apa-apa buat kita. Kita nggak akan terkena dampak apa-apa. Tapi bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun ke depan, pesan yang kita tulis tadi menjadi bumerang untuk kita semua. Karena kita melamar pekerjaan, kemudian HRD itu mengecek track record dari media sosial kita. Bisa jadi itu menjadi poin minus untuk kita dalam melamar pekerjaan, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh dari etika komunikasi digital, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Jadi penggunaan bahasa dan juga pemilihan kata itu harus selalu diperhatikan. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi kita itu harus selalu menelusuri terlebih dahulu informasi yang kita terima sebelum disebarluaskan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain di media sosial. Meskipun di media sosial, kita itu tetap harus menghargai pendapat orang lain, teman-teman. Selanjutnya, yang keempat, tidak melakukan perlindungan digital atau cyberbullying. Nah, ini tuh sangat rawan terjadi terutama jika pengguna media sosial itu adalah anak-anak. Jadi anak-anak itu harus selalu diperhatikan dalam penggunaan media sosialnya. Yang kelima adalah menjaga privasi dan keamanan data. Nah, di sini ada nggak yang pernah menerima chat atau apa itu nomor Anda telah didaftarkan di pinjol atau seperti apa? Belum. Alhamdulillah belum. Berarti kalian bisa menjaga privasi digital kalian semua. Nah, itu sebenarnya sangat rawan terjadi, terutama jika kita itu asal memasukkan nomor telepon atau nomor KTP di suatu website seperti itu. Nah, ini ada satu prinsip yang bisa kita gunakan dalam komunikasi digital. Yang pertama yaitu think before posting. Think before posting itu tidak hanya berpikir sebelum posting, tapi ada kepanjangannya. True atau benar. Kita harus pastikan dulu apakah informasi yang kita punya itu benar. Kita harus memastikan dulu kebenarannya. Kemudian yang kedua, helpful atau bermanfaat. Kita harus tahu apakah informasi yang kita punya itu bermanfaat atau tidak. Misalkan kita mendapat informasi yang ternyata itu malah merugikan kita atau merugikan orang lain, itu sebaiknya tidak usah dipasang, teman-teman. Kemudian yang ketiga, I atau inspiring. Inspiring itu apakah memberi dampak positif? Misalnya nih, apa informasi yang memberi dampak positif? Misal kita memberikan pesan yang isinya itu memberikan semangat atau motivasi kepada teman kita yang sedang terpuruk, yang sedang sedih, atau yang sedang menerima musibah. Nah, itu bisa menjadi salah satu pesan yang inspiring. Kemudian necessary atau apakah pesan yang kita sampaikan itu perlu disampaikan atau tidak ya. Misalkan kita hanya ingin memposting sesuatu untuk meluapkan emosi kita, kita itu harus memikirkan dulu sebelum memposting, karena bisa jadi hal tersebut malah merugikan kita atau membuat kita menyesal beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Yang kelima adalah kind atau sopan. Nah, kita harus memastikan juga apakah bahasa yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan itu
sopan dan juga bisa diterima oleh orang lain. Seperti itu. Nah, sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada berarti saya yang bertanya. Teman-teman di sini ada yang pernah berkomunikasi digital kan pastinya. Nah, coba dong disebutkan salah satu contoh komunikasi digital yang pernah kalian lakukan. Iya, Mbak Eva? Melalui DM Instagram, lalu melalui WhatsApp, Twitter. Oh iya, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh yang lebih bisa dibilang sangat sering kita lakukan ya teman-teman di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kalian sendiri, bagaimana jadinya jika di dunia digital itu tidak ada etika dalam berkomunikasi? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mbak Najwa? Jadi kalau misalnya nggak ada etika dalam komunikasi itu mungkin banyak sekali komentar-komentar jahat, atau mungkin orang tuh gampang tersinggung dengan adanya mungkin ada komentar atau ada pesan yang disampaikan kepada orang lain. Betul sekali. Benar ya teman-teman yang disampaikan oleh Mbak Najwa. Jadi apabila etika itu tidak diterapkan di media sosial, bisa jadi banyak komentar jahat yang akhirnya akan menimbulkan konflik, menimbulkan retaknya hubungan sosial manusia di media sosial seperti itu. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, bisa dong dibuka lagi khususnya untuk kita jawab lagi soalnya. Ini dia teman-teman soalnya. Boleh dimasukkan dulu modelnya. Oke, kurang 3 lagi. Oke, sudah semua. Kita mulai. Nah, berarti setelah mempelajari materi tadi, kalian semua sudah paham ya apa itu etika komunikasi digital. Bisa dilihat dari jawaban kalian yang 100% benar. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Oke teman-teman, jadi setelah mempelajari materi etika komunikasi digital hari ini, apa nih yang bisa kalian simpulkan? Apa satu hal penting yang kalian pelajari? Coba dong, yang mau berpendapat boleh angkat tangannya. Kalau enggak saya tunjukin. Ayo, siapa yang menyampaikan ini? Jadi Mbak Eva boleh? Yang bisa kita pelajari hari ini yaitu kita lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi untuk berkomentar di sosial media yang tidak benar. Betul sekali ya teman-teman, boleh berikan tepuk tangan untuk Mbak Eva karena sudah berani menjawab. Nah, jadi benar teman-teman semuanya, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, saya tegaskan kembali bahwa sebelum kita memposting, kita harus bertanya pada diri kita sendiri dulu, apakah informasi yang akan kita sampaikan itu sudah benar, memberi manfaat, memberikan dampak positif, perlu disampaikan dan disampaikan dengan bahasa yang sopan. Jadi informasi yang kita sampaikan nanti akan berdampak baik dan juga memberi manfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, karena kita sudah mempelajari materi etika komunikasi digital, contoh, kemudian apa pentingnya dan juga bagaimana penerapannya,
Maka di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai dampak dari komunikasi digital itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, komunikasi digital itu adalah bagaimana cara kita itu berkomunikasi secara sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain di media sosial agar kita tidak menyakiti hati orang lain, seperti itu. Nah, kenapa penting? Karena kita itu hidup di dunia modern yang semuanya serba digital, seperti itu teman-teman. Oke, apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka akan saya akhiri. Semoga kita setelah mempelajari materi hari ini, kita semua bisa menjadi pengguna internet yang bijak dan bisa menerapkan materi hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.